Minat masyarakat Cina untuk belajar bahasa Indonesia saat ini sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Bisa dibuktikan ya saat ini ya, ada sekitar 17 universitas di Cina yang mengajarkan bahasa Indonesia. Dan selain itu, seringkali beberapa universitas tersebut mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, mengadakan lomba baca puisi dan juga diskusi menggunakan bahasa Indonesia. Alhasil, banyak mahasiswa di Cina yang berbondong-bondong ingin mengikuti lomba pidato bahasa Indonesia ini. Nah, penasaran teman-teman videonya seperti apa? Langsung aja kita lihat videonya. 为什么会选英语？因为我喜欢印度尼西亚，非常喜欢。因为我对这个语对印度尼西亚的文化感兴趣。不是我感兴趣。之前有听过关于印尼吗？非常多。之前我们两个作为地理生，就是在学习地理的时候，对印度尼西亚的文化非常就是有兴趣啊，总听的，而且总听印尼语的歌，也很喜欢。对，是吗？比如唱一首吧，唱一段。但是我们经常学一学，我可以回去学一首，然后到时候来。然后印尼哪个地方你们比较很想去？老师的那个老家，班的青岛很好，巴厘岛也是吗 ？OK。然后印尼美食你们比较想吃什么？老师非常喜欢吃黄米饭，我们也想尝试一下。你们太夸张了，你们 OK 很好，那你们要努力学习哈 ，OK 很棒。谢谢老师，terima kasih。Ubur-ubur ikan lele. Dia mahasiswa Universitas Brawijaya. Namanya Salsa. Hormat bisa datang ke kompetisi pidato berbahasa Indonesia ini. Ikuti keseruanku untuk jadi juri di perlombaan nasional yang kedua, pidato bahasa Indonesia yang diikuti oleh 14 kampus di Tiongkok yang punya jurusan bahasa Indonesia. Halo, aku Salsa, aku mahasiswa S3 di Tsinghua University. 清华大学博士研究生，寇尼达大沙比拉增加女士。 Bertempat di Beijing Foreign Studies University atau BFSU Beijing dengan peserta kurang lebih 50 mahasiswa asal Tiongkok yang berjurusan bahasa Indonesia. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Turut hadir yaitu Wakil Rektor Universitas Bahasa Asing Beijing atau BFSU, kemudian Direktur Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata ASEAN China Center, Bapak Hadi Cahyono, kemudian perwakilan dari KBRI Beijing, Minister Counselor yaitu Ibu Evi, dan juga ada Bapak Atas Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Beijing yaitu Bapak Yudil Jatim, dan juga teman-teman juri lainnya. Yuk siap-siap kita ngejuriin. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya muliakan, hadirin sekalian yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya kasihi. Apakah nilai mempelajari bahasa asing mulai memudar? Menurut saya, nilainya bukan memudar, melainkan berubah. Yang terhormat dan juri. PS Selamat. Sleman. Tahun ini bertepatan dengan 75 tahun hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Indonesia. Apa? Udah bagus banget ini ya. Saya sudah belajar bahasa Indonesia selama 2 tahun. Selain bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia, kamu bisa bahasa apa, Kirana? Sedikit bahasa side Boso Jowo. Yang tingkat dasar itu, pertanyaan itu sangat sulit. Yang dikasih sama dia. Kami putra putri Tiongkok, satu tekad, satu aksi, satu visi. Kami putra putri Tiongkok melanjutkan semangat Bandung demi perdamaian dan harmoni. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu. Para juri, dosen, hadirin yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Jing Chenle dan panggilan saya Zaro. Ya, sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Dan dengan kesempatan yang berharga ini, saya mau menyampaikan sebuah pidato bertema Api Bandung Tak Pernah Padam. Pada bulan April tahun 1955, dunia ini menyaksikan peristiwa yang bersejarah, yaitu Konferensi Bandung.
dari konferensi tersebut lahirlah Semangat Bandung yang mementingkan nilai-nilai persatuan, persahabatan, dan kerjasama. Dan semangat tersebut tidak hanya mendorong hubungan internasional ke arah yang lebih adil dan damai, tetapi juga meletakkan dasar yang kuat bagi kerjasama internasional. Dalam pusaran global yang terus bergulir, Semangat Bandung tetap bersinar, menghidupkan nilai-nilai persatuan, persahabatan, serta mendorong hubungan bilateral Tiongkok-Indonesia dari kemitraan strategis ke kemitraan strategis komprehensif. Salah satu pencapaian yang luar biasa adalah beroperasinya kereta api cepat Jakarta-Bandung pada tahun 2023. Dan proyek ini tidak hanya proyek saja yang menghubungkan dua kota, tetapi juga menyatukan visi dalam bingkai inisiatif satu sabuk dan satu jalan. Tahun lalu, Presiden Indonesia Prabowo juga berkunjung ke Tiongkok dan mengadakan pertemuan sama Presiden Xi Jinping. Pada pertemuan tersebut, kedua pemimpin juga menegaskan untuk memberikan makna baru terhadap Semangat Bandung untuk membangun komunitas senasib Tiongkok Indonesia. Sebagai generasi muda, sudah sepatutnya kita juga memiliki kewajiban untuk mewarisi Semangat Bandung. Dan saya juga merasa bangga dan bersyukur dengan kemampuan berbahasa Indonesia, saya bisa langsung berkontribusi dalam proses tersebut. Dan saya pernah berkesempatan untuk mengunjungi kawasan ekonomi khusus Batang untuk membantu industri dari Tiongkok membuat sertifikat halal. Dan kecuali itu, saya juga berkesempatan untuk menjadi seorang penerjemah dalam beberapa pertemuan tingkat tinggi. Dan antaranya ada yang di bidang pengobatan tradisional Tiongkok yaitu TCM, ada juga di sektor perikanan. Dan pengalaman-pengalaman tersebut semakin meyakinkan saya bahwa kita mahasiswa mampu. Dan kecuali menjadi seorang saksi, kita juga bisa menjadi seorang pewaris Semangat Bandung. Kami putra-putri Tiongkok, satu tekad, satu aksi, satu visi. Kami putra-putri Tiongkok melanjutkan Semangat Bandung demi perdamaian dan harmoni. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Para juri yang terhormat, para hadirin yang tercinta, pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka perkenalkan, nama saya Cheng Hong dari jurusan Bahasa Indonesia. Bisa memanggil saya Belinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul AI Kecerdasan Buatan sebagai alat pembantu ataukah pengganti dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di era digital saat ini, AI sangat berkembang, begitu canggih. AI dapat menerjemahkan satu bahasa ke bahasa lain dengan sangat cepat dan mudah. AI juga bisa menulis sebuah karangan hanya dalam hitungan detik. Lalu, kami sebagai pengajar bahasa, apakah masih berguna untuk masa depan? Justru sebaliknya, dalam proses belajar, Setelah kita menonton semua video tadi teman-teman, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ternyata banyak mahasiswa di Cina ataupun di Tiongkok itu yang fasih berbahasa Indonesia. Sampai-sampai kalian bisa lihat tadi ya, sangat fasih berbahasa Indonesia. Dan sangat wajar lah bisa mendapatkan juara 1 ya. Kegiatan ini teman-teman, itu diadakan melalui kerjasama antar pemerintah Indonesia, melalui Kedutaan Besar Indonesia, bekerjasama dengan pemerintah Tiongkok dan juga beberapa kampus universitas di sana. Mereka, masyarakat Tiongkok, mahasiswa Tiongkok, itu sangat antusias belajar bahasa Indonesia, berpidato menggunakan bahasa Indonesia, dan mereka sangat terlihat bangga menggunakan bahasa Indonesia. Ya, jadi jangan sampai ya ada bahasa lain yang pengen tenar seperti bahasa Indonesia.
Kemudian ikut-ikutan ya. Kemudian mengatakan bahwasanya bahasa Indonesia ini adalah sama seperti bahasa tersebut. Sedangkan bahasa Indonesia seperti sekarang ini adalah wujud dari kerja keras masyarakat Indonesia, mahasiswa Indonesia, pemerintah Indonesia yang benar-benar mempromosikan bahasa ini menjadi bahasa yang diakui dunia. Jadi bukan ujuk-ujuk langsung terkenal di seluruh dunia, enggak lah. Ya promosi, ya usaha. Kalau tanpa promosi, itu tidak akan bisa bahasa Indonesia itu dikenal seluruh dunia seperti sekarang ini. Karena pemerintah Indonesia itu mengeluarkan dana. Ya lomba pidato seperti ini kan ada hadiahnya. Ya event lomba seperti ini kan membutuhkan budget. Ada hadiahnya juga. Hadiahnya jalan-jalan ke Indonesia. Itu siapa yang mengeluarkan dana? Kan pemerintah Indonesia juga. Bukan 1-2 kali saja. Jadi sering pemerintah Indonesia mengadakan event seperti ini. Jadi ada niat supaya bahasa Indonesia itu benar-benar diakui dunia. Selain itu teman-teman, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Jadi untuk masyarakat Tiongkok yang antusias belajar bahasa Indonesia, itu bukan hanya yang ada di negeri Tiongkok. Tapi ketika masyarakat Tiongkok datang ke Indonesia, mereka sangat antusias ingin belajar bahasa Indonesia. Kenapa? Banyak masyarakat Tiongkok yang bekerja di Indonesia, mereka diwajibkan dari perusahaan mereka, walaupun perusahaannya itu asalnya dari Tiongkok. Karena itu terjadi di perusahaan saya juga. Jadi ada RGM, GM yang dari Tiongkok datang ke Indonesia, kemudian memimpin suatu wilayah perusahaan tersebut, itu diwajibkan bisa berbicara bahasa Indonesia. Dan tidak boleh lagi menggunakan penerjemah. Jadi dianjurkan untuk bisa berbicara bahasa Indonesia. Karena memang di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Jadi alasannya dari CEO, kenapa wajib bisa berbicara bahasa Indonesia? Ya selain karena menghemat anggaran ya, tidak perlu menggaji translator, tentunya lebih mudah berkomunikasi dengan bawahan. Dan itu sekarang ini teman-teman, benar-benar terjadi. Banyak orang-orang Tiongkok yang datang ke Indonesia, yang bekerja di Indonesia, itu wajib menggunakan bahasa Indonesia, walaupun perusahaannya itu dari Tiongkok. Jadi bukan kita yang harus belajar bahasa Tiongkok, tapi mereka yang harus dan juga wajib belajar bahasa Indonesia. Dan akhirnya sekarang ini kebanyakan dari GM ataupun RGM, walaupun itu dari Tiongkok, yang sudah 1 tahun, 2 tahun yang belajar bahasa Indonesia, itu sudah sangat lancar. Seperti atasan saya, sekarang ini beliau sangat lancar berbicara bahasa Indonesia. Itu sangat-sangat luar biasa. Dan sekarang beliau menikah dengan orang Indonesia dan sudah punya anak. Alhamdulillah ya. Dan sekarang ini beliau sangat betah di Indonesia. Makanannya enak katanya di sini dan juga orang-orangnya itu ramah. Pekerja keras katanya. Nah, gimana nih tanggapannya teman-teman? Berkaitan dengan ternyata banyak universitas di Tiongkok itu yang mengajarkan bahasa Indonesia, bahkan sampai 17 universitas yang mengajarkan bahasa Indonesia. Wow, sangat-sangat luar biasa teman-teman ya. Oke teman-teman, tetap semangat, tetap bela Indonesia. Jangan lupa komen, diskusi di kolom komentar. See you the next video. Bye-bye.